Bapak-bapak, saya mau nanya nih mas-mas, sahabat-sahabat saya ini ya. Kalau sekarang tinggal di kos-kosan yang agak besar, 3 kali 4 meter, kemudian dipindah ke apartemen 4 lantai milik Anda semua. Kira-kira senang atau nggak senang? Senang. Kalau sekarang dipindah sama Allah dari dunia yang kecil ini ke akhirat yang besar, senang atau mikir? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, saudara-saudara yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, khususnya kelompok manusia dan jin yang berada di masjid ini. Nah, semoga kita dicatat sebagai hamba yang diridhai Allah Ta'ala. Amin. Ikhwani rahimakumullah, singkat kurang lebih 40 menit kita akan belajar bersama. Saya katakan belajar bersama karena termasuk proses mencari ilmu adalah menyampaikan ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa mengamalkan yang dia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang belum dia ketahui. Bagian daripada pengamalan ilmu adalah menyampaikan ilmu. Jadi kalau kita tahu, kita sampaikan, itu sudah mengamalkan. Jadi seandainya setan membisikkan kepada Anda semua ketika Anda menyampaikan sesuatu, setan ngomong, kamu belum mengamalkan, kok udah ngajarin orang lain. Maka jawab saja, nah ini saya lagi ngamalin ngajarin orang lain. Nah insya Allah nanti berikutnya bisa mengamalkan sesuai yang diajarkan. Karena semua ada tahapannya, semua ada tingkatannya. Hanya saja setan sering goda manusia begitu, biar manusia nggak dakwah, nggak menyampaikan ilmu, dikasih tahu, oh kamu nggak ngamalin, kok ngajarin orang lain. Berbagai ancaman yang turun kepada orang yang belum mengamalkan tetapi mengajarkan pada orang lain adalah orang yang memang tidak mau mengamalkannya. Dia nggak suka mengamalkannya dan dia mengajarkan untuk tarafu, untuk menyombongkan diri, mencari ketenaran dan lain sebagainya, untuk mengelabui umat manusia ya, bukan untuk menyampaikan kebaikan. Tapi kalau orang menyampaikan kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan takut untuk menyampaikan yang baik meskipun kita belum jadi orang baik. Justru karena kita pengen jadi orang baik, maka kita menyampaikan yang baik agar kita diangkat oleh Allah yang maha baik sebagai orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Judul malam hari ini adalah manusia yang manfaat. Nah, akhir zaman ini kita lihat banyak sekali fenomena kehidupan yang luar biasa. Terus kita ini perannya apa gitu ya? Kita mau jadi manusia yang seperti apa? Karena ada manusia seperti yang udah pernah saya sampaikan, manusia tapi ya sama binatang masih lebih mulia binatang. Sama binatang lebih mulia binatang. Ada manusia yang mirip sama binatang tapi ya masih levelnya di bawah binatang. Ada manusia yang levelnya sama dengan binatang. Ada manusia yang lebih mulia dari binatang. Ada manusia yang sama dengan malaikat. Ada manusia yang lebih mulia dari malaikat. Nah kita ini masuk kelompok yang mana? Yang tahu pribadi kita masing-masing. Nah malam hari ini kita akan bahas menjadi manusia yang manfaat. Sekarang saya mau nanya, boleh? Nggak boleh tetap nanya. Yang ngajarkan saya, ya nggak boleh tetap nanya. Nggak dijawab juga nggak jadi masalah, dijawab juga tidak akan jadi masalah. Pertanyaan sederhana. Bedanya sahabat-sahabat sekalian dibandingkan kambing apa? Akal. Apa lagi? Jawab saja.
Kok diam semua kenapa? Karena terlalu banyak kesamaan. Kambing makan, kita makan. Kambing tidur, kita tidur. Kambing kawin, Anda belum. Betul ya? Yang belum, yang sudah ya sudah. Kambing lahir, kita lahir. Kambing mati, kita meninggal dunia, beda nama. Ya beda nama. Kambing punya keluarga, kita juga punya keluarga. Kambing kenal Allah, banyak di antara kita belum kenal Allah. Kambing itu kenal sama Allah penciptanya. Tapi banyak di antara kita belum kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama handphone kenal, sama smartphone oke, sama Allah ta'ala belum kenal. Banyak di antara kita. Lantas kalau kita lihat, kita sama kambing ini bedanya apa? Pikiran, perasaan. Nah sayangnya kita punya pikiran dan perasaan, saat ini kita pakai apa enggak? Kita punya pikiran, punya akal, punya perasaan, punya iman. Saat ini kita pakai atau tidak? Jadi kalau nggak kita pakai, berarti kita sama kambing. Mulia siapa? Nggak berani ngomong. Ya ini menghina diri kita sendiri. Jadi kambing-kambing yang mau dikorbankan sebentar lagi berbahagia. Ini kan dekat, sebentar lagi Idul Kurban. Setelah Idul Fitri, Idul Kurban, Idul Adha. Saya merenung, ini renungan saya, boleh diikuti, boleh nggak diikuti. Namanya juga renungan, ngelamun gitu ya. Saya melamun. Kambing itu tahu dirinya akan mati. Betul ya? Wah, kambing juga lihat loh, teman-temannya disembelih manusia. Kambing lihat itu, tahu. Kita tahu nggak kalau kita akan mati? Waktunya yang nggak tahu. Tapi tahu nggak kita akan mati? Tahu atau nggak tahu? Pasti atau nggak pasti? Jadi mati itu khayalan atau kepastian? Kepastian atau sangat pasti? Nah, dengan adanya berbagai macam penyakit ini, mati terasa dekat atau jauh? Ada yang mengatakan biasa aja, Habib. Mau ada penyakit, nggak ada penyakit, dia nggak merasa mati. Mau hidup aja. Ada yang mengatakan dengan ada berbagai macam penyakit ini, saya dengar berita tetangga saya meninggal dunia karena sakit liver, ada yang meninggal dunia karena stroke, ada yang meninggal dunia karena hipertensi, ada yang meninggal dunia karena corona, ada yang meninggal dunia karena demam berdarah. Semakin banyak orang sakit meninggal dunia, kok ngeri juga ya, jangan-jangan sebentar lagi saya. Banyaknya peristiwa itu membuat orang semakin sadar bahwasanya kematian itu nyata dan kematian itu betul-betul ada. Pertanyaan simpel. Ulama mengatakan seandainya kambing itu tahu dia itu dibesarkan hanya untuk dimakan manusia. Seandainya kambing itu tahu dia dibesarkan hanya untuk disembelih dan dinikmati oleh manusia, hewan ternak. Namanya saja hewan ternak. Diternak, dibesarkan, kemudian dikonsumsi oleh manusia, maka nggak ada kambing yang gemuk. Kambing akan unjuk rasa, kambing akan protes dan mengatakan, ngapain saya makan, toh besok saya gemuk hanya untuk manusia, saya besar hanya untuk manusia, saya akan tumbuh jadi gede, toh nanti saya disembelih oleh manusia. Dan semakin banyak manusia akan senang menyantap daging saya yang empuk, yang besar. Banyak manusia yang suka. Jadi lebih baik saya dari sekarang mati sekarang aja, nggak makan, nggak minum, biar saya mati cepat matinya, tapi manusia nggak dapat nikmat. Itu kalau kambing sadar bahwasanya kambing akan mati. Jadi kambing itu tahu akan mati, tapi kambing nggak dikasih kesadaran dia akan mati. Rahmatnya Allah untuk kambing dan manusia, biar manusia bisa makan daging kambing yang halal. Ini Allah sayangnya sama manusia. Kambing dibuat lalai, lupa lalai. Manusia juga begitu. Di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita ini dibuat lupa sama kematian. Lupa. Kalau kita ingat kita ini akan mati, nggak ada yang mau nyentuh suaminya, nggak ada yang mau nyentuh istrinya, nggak ada yang mau bercanda sama anaknya, nggak ada yang akan mau pergi kerja, nggak ada. Semua mengatakan saya mau siap-siap, Israel bisa datang sebentar lagi. Saya mau siap-siap, mungkin 5 menit lagi Israel datang.
Istrinya aja ngomong, mas gak usah mas, ini Israel mau datang ini, saya mau siap-siap. Ini kalau nggak lupa sama kematian, Masya Allah, nggak ada yang bisa bercanda suami istri. Anak sama orang tua sama anak, kehidupan akan hancur. Tapi rahmatnya Allah untuk alam semesta, untuk manusia dibuat lupa, nggak lalai. Lupa itu namanya lupa apa? Sebentar lupa, sebentar ingat. Sebentar lupa, sebentar ingat. Itu lupa. Tapi ada kelompok manusia yang lupanya kebablasan, lewat batas lupanya. Dari lupa sampai akhirnya pikun. Tadinya lupa, jadi pikun dia. Lalai bener. Dia lalai bahwasanya dia pasti akan mati. Pasti akan mati. Yang kaya akan mati, yang alim akan mati, yang sehat akan mati, yang sakit akan mati, yang punya jabatan akan mati, yang miskin akan mati, yang dewasa akan mati, yang tua akan mati, yang bayi juga akan mati, semuanya akan mati. Lupa dia naik ke lalai. Aku akan hidup selama-lamanya. Tetangganya meninggal dunia, dia melayat masih bisa ketawa-ketawa, nggak tahu dia giliran berikutnya. Masuk pemakaman dikatakan ziarah kubur itu akan buat kalian akan ingat pada kematian. Ternyata dia ziarah kubur juga nggak ingat sama kematian, bahkan update status tuh di kuburan. Update status di kuburan, bicara bisnis di kuburan. Bahkan naudzubillah min dzalik, nas'allahu afiyah. Berapa banyak kita mendengar di pemberitaan dan kita melihat di pemberitaan orang-orang yang melakukan maksiat yang besar di area pemakaman. Naudzubillah min dzalik. Lalai dengan yang namanya kematian. Nah, kalau kita sadar sama namanya kematian, apa yang akan kita tanya? Setelah mati ngapain? Betul ya? Setelah mati ngapain? Kok diam semua kenapa? Babnya nakut-nakutin. Enggak, ini enggak nakut-nakutin. Ini resep hidup enak. Awalnya aja biar agak semua terperanjat gitu ya. Ya, termasuk pemirsa yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan lewat tayangan YouTube. Setelah mati, hidup atau mati? Hidup. Hidupnya lebih sempit atau lebih luas? Ibu-ibu yang pernah mengandung dan melahirkan anak, Bu. Dulu anak ibu di perut itu alamnya kecil atau besar? Kecil. Kita dulu pernah di perut, sempit. Kemudian kita pindah dari perut, dari rahim keluar ke dunia ini. Baru kita tinggal di muka bumi, tinggalnya di muka bumi. Alamnya jagat raya luasnya luar biasa. Kita pindah dari yang kecil, pindah ke luasnya luar biasa. Dan nanti kita akan dimasukkan ke perut bumi. Dimasukkan ke perut bumi untuk masuk ke alam yang jauhnya lebih luas. Alam nyata ini kalau diletakkan di alam barzakh seperti sebutir debu di tengah padang Sahara. Luasnya luar biasa. Pertanyaan saya, kalau udah tahu di dunia cuma waktunya singkat terus pindah ke rumah yang gedenya seperti itu, kira-kira mau siap-siap nggak? Mestinya kita kan siap-siap ya. Ngapain repot ngurusin yang di sini, ngurusin yang di sana aja. Ngapain capek-capek lelah-lelah untuk ngurusin yang di sini, toh nanti ditinggal juga, dinikmati sama yang lain. Lebih baik saya akan ngurusin yang di sana. Di sana saya akan abadi, saya akan mendapatkan ruang yang jauh lebih luas, ruang yang lebih besar, dan teman yang jauh lebih banyak. Saya akan ngurusin yang di sana. Saya akan mulai berpikir al-akhirah, berpikir tentang alam akhir, berpikir tentang menuju jannah. Belum jannahnya ini, belum surganya, pindah dulu ke barzakh. Alam barzakh itu luasnya jauh lebih luas dari alam dunia, seperti alam dunia ini sebutir debu di tengah padang Sahara. Luasnya luar biasa. Pertanyaannya, gimana caranya biar saya di sana punya rumah yang bagus, punya teman yang bagus, kehidupan yang nikmat di alam sana? Caranya bagaimana? Ya tentunya amal soleh, nggak ada cara lain. Amal soleh, meninggalkan maksiat, melakukan yang taat, cuman itu. Dari sekian banyak ketaatan, itu yang mana? Gitu. Macam-macam. Nah, malam ini yang saya bahas, insya Allah ketaatan yang akan buat kita di alam sana hidupnya enaknya luar biasa. Ini yang baru akan kita bahas. Dari tadi itu baru mukadimah, belum ceramah.
Ya baru muqaddimah, belum ceramah. Jadi ibu-ibu saya mau nanya Bu, kalau sama suaminya dikasih rumah yang tadinya rumah ibu 400 meter, tiba-tiba dikasih 4 hektar, bilang apa Bu? Alhamdulillah, makasih, betul kan ya? Senangnya luar biasa. Jadi ibu kalau sama Allah Ta'ala dari dunia yang sebutir debu, ibu dipindah ke alam akhirat sekarang yang luas, mau nggak? Kok semuanya jadi ibu? Bapak-bapak saya mau nanya nih, mas-mas, sahabat-sahabat saya ini ya. Kalau sekarang tinggal di kos-kosan yang agak besar, 3 kali 4 meter, kemudian dipindah ke apartemen 4 lantai milik Anda semua, kira-kira senang atau nggak senang? Senang. Kalau sekarang dipindah sama Allah dari dunia yang kecil ini ke akhirat yang besar, senang atau mikir? Mikir. Berarti kita ini waras atau agak sakit? Dikasih yang lebih bagus, dikasih yang lebih hebat, dikasih yang luar biasa, kita kok mikir. Betul, kita nggak boleh berharap cepat mati, kita pengen panjang umur. Ini masalah hati kita, senang enggak ya kira-kira kalau nanti dipindah ke alam sana? Maka yang dipanggil apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang udah tenang, jiwa yang nyaman untuk dipindah, jiwa yang senang untuk dipindah sama Allah Ta'ala. Minta pindahnya kapan? Nanti, panjang umur dulu, mau amal soleh yang banyak, yang lain biar berangkat duluan, saya nyusul kemudian, kalian meninggal dulu semua, saya belakangan ya. Tapi saya senang dipindah ke sana. Ini bukan ngajarin untuk minta pendek umur, enggak, ngajarin untuk punya hati yang siap dipindah kapanpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 1 itu, kita harus yakin di alam sana ada kehidupan yang luar biasa indah, luar biasa luas, luar biasa bagus, luar biasa cakep. Itu jadi motivasi. Caranya saya biar dapat itu gimana? Amal soleh. Nah, amal solehnya apa? Ini akan saya sampaikan mengutip sabda Nabi Muhammad SAW. Biar saya nggak salah, saya baca. Al-khalqu kulluhum iyalullah fa'ahabbuhum ilallahi anfa'uhum da'iyali. Rawahu Abu Ya'la. Wa fi riwayatin ukhra khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Allah Ta'ala, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, al-khalqu kulluhum iyalullah. Makhluk itu semuanya adalah keluarganya Allah. Maksudnya keluarganya Allah dijamin sama Allah rezekinya. Allah yang menciptakannya, Allah yang membuatnya, miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah anfa'hum li'iyalih, yang paling manfaat untuk keluarganya Allah, yang paling bisa menyenangkan keluarganya Allah. Karena itu kalau kita pengen jadi manusia yang di sana nanti di alam barzah dapat kenikmatan yang luar biasa, jadilah yang dicintai. Karena kalau kita jadi yang dicintai, tahu kan perlakuan yang mencintai kepada yang dicintai. Orang yang dicintai oleh seorang pecinta yang kaya raya akan dibuat kaya. Orang yang dicintai oleh seorang pencinta yang dia punya pengikut yang banyak, maka pengikutnya semua akan diperintahkan untuk mencintainya. Orang yang dicintai oleh orang yang sangat mencintai, maka semua cintanya akan diberikan kepadanya. Orang yang dicintai akan diperlakukan dengan baik oleh kekasihnya. Lantas bagaimana kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kiranya Allah akan beri kita tempat yang jelek? Gak mungkin. Apakah kiranya Allah gak mempersiapkan kita teman-teman yang baik? Gak mungkin. Apakah Allah gak akan mempersiapkan kita di akhirat sana hadiah-hadiah yang luar biasa? Gak mungkin. Pasti di akhirat Allah siapkan tempat yang terbaik, teman yang terbaik, hidangan yang terbaik, jamuan yang terbaik, semua yang terbaik. Syaratnya 1, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang boleh ngaku I love Allah, aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta, aku cinta, aku cinta, aku cinta. Banyak yang ngaku aku cinta, masalahnya cintamu diterima atau ditolak. Berapa banyak ada orang ngaku jatuh cinta sama gadis desa, aku cinta sama dia, aku cinta sama dia. Gadis desanya yang mengatakan, ya pantas kalian cinta aku memang cantik, aku memang pantas dicintai, cuman kamu gak layak aku cintai. Sorry bro, gak layak, gak level ya. Sorry mas ya, gak level, gak layak. Ditolak sama gadis desa tersebut karena gak layak menurut gadis desa itu. Ya orangnya ya kurang cakep, orangnya kurang baik, orangnya nganggur, gak mau kerja, gak mau usaha, gak mau upaya. Gadis desa tersebut menolak, kamu boleh ngucap cinta sama aku, tapi aku gak mencintaimu. Nah kita ini ngaku-ngaku cinta sama Allah Ta'ala, setiap pengakuan butuh bukti. Buktinya apa? Kalau kamu cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah ngasih tahu, orang-orang yang dicintai Allah itu diumumkan sama Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah Ta'ala, siapa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis ini Rasul menyatakan,
Fa'habbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyanih. Fa'habbuhum ilallah. Yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk keluarganya Allah. Yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk ciptaannya Allah.